Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami ingin mempresentasikan tentang spesifikasi jabatan dari perusahaan Integritas Logistik Cipta Solusi. Perkenalkan, nama saya Salma Muti Azara dengan NIM 64241614. Perkenalkan, nama saya Mesa Mutiara Putri dengan NIM 6424258. Perkenalkan, nama saya Baik Salwana Zova dengan NIM 6424147. Perkenalkan, nama saya Eka Aula Giza dengan NIM 642411398. Halo semuanya, kira-kira kalian tahu nggak siapa sih yang jaga keamanan digital perusahaan 24/7? Yang setiap hari berurusan dengan hacker dan ancaman cyber? Yap, mereka adalah Security Operational Center Analysis atau SOC Analysis. Profesi ini sekarang lagi booming banget di era digital karena ancaman cyber semakin canggih dan berbahaya. Nah, hari ini kami akan membahas lengkap spesifik jabatan SOC Analysis di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Apa sih sebenarnya SOC Analysis itu? SOC atau Security Operation Center Analyst adalah profesional keamanan cyber yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi. Bayangkan, mereka ini seperti security guard, tapi di dunia digital. Mereka bertugas memantau, menganalisis, dan menanggapi ancaman keamanan untuk melindungi jaringan dalam sistem sebuah organisasi. Peran utama SOC ini adalah sebagai garda terdepan dalam mendeteksi insiden keamanan secara dini, memiliki kerentanan sistem, dan meminimalkan dampak dari serangan cyber yang dapat mengancam operasional perusahaan. Jadi, bisa dibilang mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik layar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja sih yang harus dimiliki kalau menjadi SOC Analysis di PT ILCS? Ada 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, itu pendidikan formal. Minimal harus lulusan sarjana sastra 1 atau S1. Jurusannya spesifik ya, antara lain teknik informatika, sistem informasi, keamanan cyber, atau teknologi informasi. Jadi buat kalian yang kuliah di bidang IT, ini bisa jadi salah satu pilihan karir yang menjanjikan. Kedua, itu sertifikasi profesional. Kandidat harus punya sertifikasi internasional seperti CompTIA Security Plus atau Certified Ethical Hacker yang disingkat sebagai CEH. Ini penting banget untuk membuktikan kompetensi di bidang keamanan cyber. Yang ketiga, itu pengalaman praktis. Diperlukan pengalaman kerja selama 1 hingga 2 tahun di bidang yang relevan dengan keamanan cyber. Jadi bukan fresh graduate langsung ya, perlu pengalaman dulu. Setelah tahu persyaratannya, sekarang kita bahas tugas dan tanggung jawabnya. SOC Analyst ini punya beban kerja yang cukup berat, tapi juga sangat penting. Tugas pertama, memantau sistem keamanan secara real time. Mereka harus selalu waspada 24/7 terhadap aktivitas mencurigakan. Kedua, menganalisis dan menindaklanjuti peringatan atau alert yang masuk. Bayangin ya, setiap hari bisa ada ribuan alert yang harus disaring. Ketiga, menangani insiden keamanan dengan cepat dan efektif ketika terjadi serangan. Keempat, melindungi aplikasi web berbagai ancaman seperti malware, phishing, atau serangan DDoS. Kelima, bekerja sama dengan tim IT dan keamanan lainnya untuk koordinasi yang baik. Teamwork is very important. Dan yang terakhir, membuat laporan keamanan secara berkala untuk dokumentasi dan evaluasi. Ini penting untuk tracking dan improvement ke depannya. Nah, untuk bisa menjalankan semua tugas tadi, seorang SOC analis harus menguasai berbagai keterampilan teknis yang spesifik. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penguasaan security tools dan platform. Kandidat harus mahir menggunakan tren micro XDR untuk extended detection and response yang fungsinya untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara otomatis. Kemudian ada sistem Elastic SIEM berbasis Elasticsearch, berbagai platform security information dan event management. Ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis log dari berbagai sumber.
Lalu ada Oracle Cloud Infrastructure atau OCI untuk mengelola infrastruktur cloud dengan aman. Kedua, kemampuan bahasa pemrograman. Kandidat perlu menguasai Bash scripting untuk otomatis tugas-tugas repetitif dan SQL atau Structured Query Language untuk melakukan query dan analisis database keamanan. Jadi skillnya harus lengkap ya, tidak cukup hanya teori saja. Sekarang mari kita bahas sisi realistisnya. Posisi SOC analis ini memang menyajikan, tapi juga menghadapi beberapa tantangan utama cukup signifikan. Tantangan pertama adalah kekurangan staf dan keterampilan. Ini adalah masalah global di industri cyber security. Sangat sulit untuk merekrut dan mempertahankan pakar keamanan cyber yang terampilan karena permintaan di pasar sangat tinggi. Sementara supply talenta yang berpengalaman masih kurang. Terlebih lagi untuk teknologi baru seperti cloud computing dan serverless, arsitektur expertise-nya masih sangat terbatas. Tantangan kedua, volume data yang sangat besar. Bayangkan SOC menerima puluhan ribu peringatan setiap harinya. Tim bisa kewalahan dalam menganalisis volume data yang sangat masih ini untuk memisahkan mana yang ancaman nyata dan mana yang false alarm. Tantangan ketiga, ancaman cyber yang terus berkembang. Para hacker dan penyerangan selalu update taktik mereka. Tim SOC harus terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan serangan yang selalu baru yang tentunya membutuhkan keahlian dan tools yang mutakhir. It's like a never-ending race. Baik, sekarang kita sampai di kesimpulan. Posisi Security Operational Center Analyst di PT Integrasi Logistik Cipta Solusi merupakan posisi yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam melindungi infrastruktur keamanan cyber perusahaan. Posisi ini memerlukan kombinasi yang kuat antara kualifikasi akademis yang solid dengan keterampilan teknis yang sangat spesifik. Tidak mudah memang, tapi peluang karirnya sangat menjanjikan. Di era digital yang harus berkembang seperti sekarang, peran SOC analis menjadi semakin penting dan strategis dalam menjaga keamanan informasi dan aset digital perusahaan. Dengan meningkatkan ancaman cyber, profesi ini sangat terus dibutuhkan di masa depan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami tentang spesifikasi jabatan dari PT ILCS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.